Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktek olah gerak saya waktu di Pelabuhan Perikanan Logending dengan perahu katir dengan alat tangkap gillnet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bayu Taufik Ramdhani dari Prodi Teknologi Penangkapan Ikan kelas B. Langsung masuk ke poin pertama, yaitu spesifikasi kapal yang digunakan. Perahu yang digunakan para nelayan setempat masih menggunakan perahu yang tradisional, yaitu berjenis perahu katir, yang rata-rata masih menggunakan mesin tempel semua. Berikut adalah spesifikasi kapal yang digunakan. Yang pertama itu ada panjang kapal. Panjang kapalnya itu ada 9,5 meter. Lebih masuknya itu perahu. Untuk lebar dalamnya itu 1,5 meter. Untuk dalam 0,70 meter. Untuk GT 1 gross ton. Mesin berjenis propeller. Mesin itu berjenis mesin tempel. Mohon maaf. Jenis propeller dan radarnya itu satu set dengan mesin tempel bertipe Suzuki atau Yamaha 15 PK. Jenis kapal atau perahu katir. Ini adalah contoh. Ini adalah perahu yang digunakan oleh para nelayan setempat. Seperti ini, terbuat dari fiberglass yang masih tergolong kecil. Dan ini adalah mesin tempelnya. Ada Suzuki dan Yamaha yang berkapasitas 15 PK. Dan yang di bawahnya itu ada baling-balingnya. Langsung masuk ke poin kedua, yaitu langsung ke spesifikasi alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan setempat kebanyakan adalah gillnet. Alat tangkap yang digunakan para nelayan setempat rata-rata menggunakan jaring jenis jaring insang atau gillnet dengan target tangkapan utama yaitu ikan layur atau Trichiurus lepturus. Berikut merupakan spesifikasi alat tangkap gillnet yang digunakan. Untuk tali ris atas memiliki panjang itu 50 sampai 50 meter. 50 sampai 55 meter dengan bahan tambang plastik yang biasa digunakan tambang-tambang kecil itu. Tali ris bawah juga sama bahannya dengan panjang 60 meter. Jadi tali ris bawah itu lebih panjang daripada tali ris atas. Pelampung bendera ada 2 buah pelampung bendera atau pelampung tanda. Tali pelampung bendera memiliki panjang 75 meter menggunakan bahan tambang plastik. Lalu ada jaringnya. Jaringnya memiliki bahan poliamid atau bahan PA. Mata jaring dengan ukuran 2,5 inch, pelampung berbahan PVC. Jumlah pelampung itu ada 40 sampai 44 per buah pelampung dengan jarak antar pelampung itu 120 cm. Untuk lebih jelasnya nanti ada gambar ilustrasi desainnya. Lalu ada pemberat timah, bahan timah, jumlah pemberat itu ada 98 sampai 102 dengan jarak antar timah adalah 60 cm. Lalu ada pemberat batu. Jumlah pemberat ada 2 sampai 3. Bahan pemberat terbuat dari batu pasir yang diaduk dengan semen, dicetak sendiri. Para nelayan itu membuat sendiri. Lalu ada tali pemberat batu memiliki panjang 70 cm dengan bahan tali tambang plastik. Dan ini adalah desain alat tangkap gillnet yang saya gambar dengan data-data yang saya dapat dari nelayan. Mulai dari atas itu ada tali ris atas yang tadi panjangnya 50 sampai 55 meter dan yang bawah itu tali ris bawah dengan panjang 60 meter. Jadi lebih panjang tali ris bawah. Dan ini bisa dilihat keterangan-keterangannya. Langsung lanjut ke pengoperasian alat tangkap gillnet. Yang pertama ada setting. Posisi kapal ditempatkan sedemikian rupa agar arah angin datangnya dari tempat penurunan alat. Setelah kedudukan posisi kapal sesuai dengan yang dikehendaki, jaring dapat diturunkan. Penurunan jaring dimulai dari penurunan jangkar, pelampung tanda, ujung jaring atau lampu, kemudian tali selambar depan, lalu jaring, tali selambar pada ujung akhir jaring atau tali selambar belakang, dan terakhir pelampung tanda.
Pada saat penurunan jaring, yang harus diperhatikan adalah arah arus laut, karena kedudukan jaring yang paling baik adalah memotong arus antara 45 sampai 95 derajat. Dapat dilihat talinya itu mengarah kemana, berarti arusnya itu mendorong ke sana. Dapat dilihat seperti ini. Untuk ikan yang menyukai arus atau ikan ada yang menyelaraskan dengan arus yang bersifat reotaksis positif dan ada yang tidak. Untuk gambar ikan berenang ke arah jaring, seperti ini ilustrasinya. Jaring menghadang arah renang ikan yang mengakibatkan ikan terjerat. Dan karena jaringnya ini tidak dapat dilihat oleh ikan, karena jaring itu warnanya hampir sama dengan air, jadi seperti transparan, jadi ikan tidak bereaksi. Lalu saat menabrak, kepalanya atau insangnya itu tersangkut pada mata jaring. Yang ketiga itu ada hauling atau penaikan, pengangkatan alat tangkap. Penaikan alat dan pengambilan ikan. Setelah jaring dibiarkan di dalam perairan sekitar 3-5 jam, jaring dapat diangkat ke atas kapal untuk diambil ikannya. Urutan pengangkatan alat tangkap ini adalah merupakan kebalikan dari urutan penurunan saat setting, yaitu dimulai dari pelampung tanda, tali selambar belakang, baru jaring, tali selambar muka, dan terakhir pelampung tanda. Apabila ada ikan yang tertangkap, lepaskan ikan tersebut dari jaring dengan hati-hati agar ikan tidak rusak. Untuk hal tersebut, bila perlu dengan memotong 1 atau 2 kaki bar. Jadi kalau susah itu boleh potong 1 atau 2 kaki bar pada jaringnya, pada mata jaring agar ikan dilepas tidak sampai rusak. Ikan-ikan yang sudah terlepas dari jaring segera dicuci dengan air laut yang bersih dan langsung bisa disimpan di dalam palka atau cool box dengan dicampur dengan es agar menjaga kesegaran ikan. Kesegaran ikan mempengaruhi nilai jual. Dan ini adalah gambar proses haulingnya atau pengangkatan jaringnya. Jaring diangkat ke atas kapal dan diambil hasil tangkapannya yang tersangkut pada jaring pada saat penarikan jaring kapal Dian. Ini dilihat banyak ikan yang tersangkut, jadi jangan ditimbun, jangan ditarik terus, tetapi ikannya dilepaskan dari jaringnya satu persatu biar tidak pada rusak dan tidak membusuk kalau tidak ditarik dan tertimbun. Lanjut ke poin selanjutnya, itu ada proses sandar dan pergi dari pelabuhan. Yang pertama itu sandar. Prosesnya itu mula-mula perahu menuju tempat sandar. Setelah mendekati pelabuhan, perahu datang dengan kecepatan pelan, melewati jalur perairan yang tidak terlalu dangkal agar tidak kandas saat menuju pelabuhan atau tempat sandar. Jadi jurumudi harus tahu betul medan air yang harus dilewati, harus tahu mana yang dangkal dan mana yang aman untuk dilalui. Saat sudah sampai di pelabuhan, salah satu awak turun untuk mengikat perahu agar perahu tetap di tempat dan tidak saling menabrak satu sama yang lain. Dan ini adalah ilustrasinya dari gambar posisi 1, kapal dari arah laut menuju ke posisi nomor 2, kapal sudah pelan ini. Ke posisi nomor 3, memperpelan lagi kecepatan sampai ke nomor 4, yang mana salah satu ABK-nya turun untuk mengikatkan tali pada dermaga. Karena perahu kecil, jadi mudah disandarkan dan diikatkan tali pada dermaga. Tidak seperti kapal-kapal yang di atas GT-nya itu seperti 45 itu mungkin susah dan memiliki proses yang lebih ribet untuk menyandarkan kapalnya. Lalu ada proses pergi dari pelabuhan. Prosesnya berarti kebalikan dari sandar. Mula-mula dari nomor 1, talinya dilepas dan dapat dibelokkan searah dengan tempat pergi atau tujuan pergi ke penangkapan ke laut bebas. Jadi dapat diputar dengan tongkat. Karena perahunya kecil, jadi mudah diputar arahkan perahunya untuk langsung menuju laut dengan bantuan alat tongkat tersebut untuk memutar perahu. Dan ini adalah link film pengoperasian alat tangkap gillnetnya biar lebih jelas. Karena saya tidak ikut melayar, jadi saya kurang paham untuk pengoperasian gillnet. Jadi dapat dilihat dari film tersebut.
Demikian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.